Saya belum tahu persis ya sebetulnya, 211 itu, eee, apa yang kemudian dipersoalkan, dengan tidak, eee, diketahuinya ya latar belakang pendidikan. Saya juga tidak tahu apakah saya masuk dari 211 itu atau tidak, karena saya betul, Oke. saya S1, S2, S3 nggak berhenti ya. Jadi ya lulus SMA langsung S1, selesai S1 langsung S2 dan kemudian langsung S3 lagi dan kemudian baru selesai sekolah. Dan saya memang selalu termasuk orang yang tidak pernah juga, mau memberitahukan juga tentang, saya udah sampai S3. Saya nggak pernah pakai gelar saya juga, karena menurut saya ya, gelar atau title itu, ya cukup kita yang tahu dan, orang tahu kapasitas kita saja. Kapasitas kita itu muncul karena memang latar belakang yang mungkin membentuk kita termasuk, belajar belajar formal, belajar informal gitu, dan kemudian itu yang juga akan mempengaruhi attitude dan pikiran serta pandangan-pandangan kita gitu. Nah, sementara kan kalau untuk syarat untuk menjadi anggota DPR itu kan sudah diatur ya, minimal SMA. Jadi saya yakin sebetulnya dengan proses seleksi yang dilakukan mulai dari pendaftaran di partai, partai juga pasti sudah memverifikasi sejak awal bahwa mereka itu lulus minimal SMA gitu, sorry SMA ya SMA. Terus kemudian di KPU juga seperti itu. Nah, jadi mungkin saya perlu mendapatkan informasi detail ya, apa yang kemudian dipersoalkan soal nama-nama 211 itu, apa saja yang kemudian yang perlu kita ketahui dari latar belakang pendidikan selain syarat minimal tadi SMA, lulus SMA itu. Iya. Ya, Mungkin Bang Doli, tapi kan kemudian masyarakat kini mulai bertanya-tanya, apakah mereka juga sudah melakukan pemilihan yang tepat terkait juga bagaimana mereka memilih para anggota DPR RI saat ini, dan mungkin masyarakat juga menuntut transparansi, dan kalaupun dari 211 mereka yang belum menyerahkan latar belakang pendidikan, apakah kemudian Bang Doli melihat ini suatu urgensi, suatu ada dorongan begitu untuk kemudian membuka mereka dari 211 orang ini yang belum memiliki latar belakang atau mungkin belum melaporkannya, untuk kemudian ikut mendorong melaporkan latar belakang pendidikannya begitu, Bang Doli? Nah, kalau sekarang dan ke depan ya saya kira memang Ya. perlu ya. Kemarin kan kita juga ada soal tuh ketika KPU menerbitkan keputusan KPU yang berkaitan dengan soal bahwa nanti calon presiden dan wakil presiden tidak perlu diakses terlalu detail data-data pribadinya gitu. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa eh, pertama tidak ada urgensinya. Kenapa sekarang baru tiba-tiba diterbitkan keputusan seperti itu, peraturan seperti itu, sementara pilpresnya masih akan datang. Kedua ya, kalau kita ingin menjadi atau memimpin sekian ratus juta orang manusia, ya tentu saya kira kita kan harus diketahui oleh sekian ratus juta orang itu, apa latar belakang kita, apa visi kita, sampai hal-hal yang detail. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik dan tepat, apalagi pemimpin itu ditunjuk oleh rakyat banyak, ya rakyat harus tahu tentang kita. Nah sama saya kira juga anggota DPR seharusnya memang tidak perlu ada data yang perlu ditutup-tutupi ya. Artinya kita ini memang harus menjadi seseorang yang bisa dipercaya ya. Nah, orang yang bisa dipercaya itu ya kalau memang orang tahu tentang kita secara seutuhnya, ya apa yang selama ini menjadi track record kita, ya terus kemudian apa pandangan-pandangan kita, apa gagasan kita gitu ya. Nah, jadi saya sih bagus-bagus aja dan tidak ada masalah kalau memang seharusnya semua elit, apalagi orang-orang atau manusia Indonesia yang mengambil posisi berkaitan dengan soal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, saya kira memang harus perlu diketahui latar belakangnya.